Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nayu Zahratul dengan NIM 204359 dari kelas 4 B Sistem Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang submarine cables telegeography map IPv4 lalu konversi IPv4 public ke bilangan biner. Adapun video ini diajukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Jaringan Komunikasi Data dengan dosen pengampu Pagalura Muhammad Suranegara SPDMT. Yang pertama yaitu submarine cable telegeography map. Kabel merupakan salah satu komponen yang penting dalam sebuah jaringan komputer sampai saat ini. Sebagai media untuk mengantarkan arus listrik, kabel juga dapat dikatakan sebagai komponen pendukung untuk berkomunikasi. Komunikasi ini dapat dikatakan sebagai aktivitas dasar manusia sebagai makhluk sosial, di mana mereka saling bertukar informasi satu sama lain. Komunikasi yang pada awalnya menggunakan media alamiah hingga sekarang menggunakan media modern yang salah satunya yaitu internet. Komunikasi tersebut tidak hanya mengandalkan jaringan kabel yang terpasang di menara, tiang-tiang, tetapi juga terdapat di bawah laut. Nah, submarine cable ini merupakan kabel penghubung komunikasi yang terdapat di bawah laut. Pada awalnya, kabel komunikasi bawah laut atau submarine communication cables digunakan untuk keperluan komunikasi yang hanya membawa data telegrafi. Namun, pada generasi selanjutnya dapat digunakan untuk membawa data digital berupa data telepon, internet, maupun data pribadi. Kabel komunikasi bawah laut itu merupakan kabel penghubung komunikasi dengan jangkauan yang sangat luas yaitu antar negara maupun antar benua. Kabel komunikasi bawah laut sudah digunakan di benua Eropa, Amerika, Australia, dan juga Asia pada kisaran tahun 1856-an. Pada tahun 1858, terdapat sebuah kabel bawah laut dengan panjang 2.957 km di Laut Atlantik yang menghubungkan antar Irlandia dan Newfoundland. Untuk Indonesia sendiri, pada era 1990-an, sudah menggunakan kabel bawah laut untuk menghubungkan komunikasi antar pulau di Indonesia itu sendiri. Nah, pada bidang kelistrikannya, kabel bawah laut sudah ada sejak tahun 1980-an akhir, di mana kisaran tahun 1987, terdapat 2 kabel bawah laut yang menghubungkan listrik Pulau Jawa dengan Pulau Madura di Selat Madura. Nah, penggunaan kabel bawah laut itu bertujuan guna memperbaiki krisis kelistrikan agar kebutuhan listrik di daerah-daerah yang sulit dijangkau dapat terpenuhi dengan baik. Lalu, penggelaran kabel bawah laut itu dilakukan oleh kapal kabel atau cable ship yang dirancang khusus untuk menggelar kabel bawah laut. Cable ship memiliki keistimewaan yaitu tidak dapat menggelar pada lokasi air yang dangkal. Maka untuk area air yang dangkal, biasanya menggunakan barge cable yang mampu sampai pada kedalaman air 1 meter. Nah, gambar tersebut merupakan cable ship innovator cable, yaitu kapal yang dimodifikasi khusus untuk membawa kabel bawah laut dan meletakkannya di dasar laut. Kapal tersebut dibuat oleh Varnir Masa Finlandia pada tahun 1995 dan merupakan kapal yang terbesar di dunia. Kapal ini memiliki panjang sekitar 24 meter yang mampu membawa 8.500 ton kabel fiber optik yang memiliki 80 kabin dan mampu bertahan selama 42 hari di laut. Adapun acuan dasar karakteristik kabel bawah laut yaitu temperatur di sekitar lingkungan dasar laut dan darat, kedalaman saat kabel ditanam di dasar laut, persyaratan khusus sesuai dengan metode penanaman kabel, jarak aksial kabel, ketahanan panas dasar laut dan daratan, panjang kabel bawah laut, kedalaman air laut, dan juga tipe tegangan kabel penghantar daya bawah laut antara 3,6 per 6 kV hingga 290 per 500 kV, dan juga dapat berupa single core maupun multicore untuk satu kabelnya. Berikut adalah gambar dari multicore dan single core, di mana untuk konduktornya itu terbuat dari material tembaga atau aluminium. Untuk screeningnya itu berupa kabel tembaga atau pita dan timbel yang diselubungkan jika diperlukan. Pelindungnya itu untuk melindungi kabel dari tekanan mekanis dan digunakan dengan kawat baja yang sangat kuat. Lalu pelindung luarnya itu terbuat dari PVC atau PE dan lapisan polypropylene yarns.
Nah, untuk multi-core kabel ini, pada umumnya mempunyai satu core kabel untuk penghantar data fiber optik, sedangkan untuk single core sendiri hanya dapat digunakan untuk penghantar daya atau data saja saat pemasangannya tidak dapat digabungkan menjadi dua kabel dalam satu gabungan, tetapi harus satu kabel namun mempunyai beberapa inti atau core. Sejak penemuan kabel fiber optik, kabel bawah laut berkembang menjadi sistem komunikasi kabel laut atau SKKL yang saling berhubungan dan saling mendukung. Dikutip dari ICPC atau The International Cable Protection Committee, pada tahun 2020 sudah terpasang lebih dari 235 sistem kabel bawah laut di dunia dengan panjang total 997,336 km, di mana sekitar 97%-nya itu komunikasi data antar negara dilakukan melalui komunikasi kabel bawah laut dan hanya 3% yang melalui satelit. Berikut adalah submarine cable map atau peta kabel bawah laut. Telegeografi telah meluncurkan peta kabel bawah laut 2021 yang disponsori oleh Telekom Egypt yang dapat memvisualisasikan 464 kabel global dengan 428 kabel aktif yang 36 kabelnya itu sudah direncanakan dan 1.245 stasiun landing. Nah, Telegeografi sendiri itu merupakan lembaga riset dan firma konsultan di bidang telekomunikasi yang melakukan penelitian mendalam, mengumpulkan kumpulan data besar, dan menyajikan informasi dalam laporan dan basis data online yang mudah digunakan. Dan mereka juga membuat peta animasi yang menampilkan kabel bawah laut atau submarine cables map di seluruh dunia. Nah, adapun titik data yang ditampilkan pada peta kabel bawah laut itu diantaranya ada nama sistem kabel bawah laut resmi, tanggal layanan siap pakai atau RFS, panjang sistem kabel dalam kilometer, pemilik sistem, pemasok yang memasang kabel bawah laut, URL resmi sistem, dan titik pendaratan. Nah, kelebihannya itu yang pertama, lebar bidang yang luas sehingga sanggup menampung informasi yang besar, kecepatan tinggi dan tidak terjadinya noise, tidak terpengaruh oleh medan elektris dan medan magnetis, isyarat dalam kabel terjamin keamanannya, dan serat tahan terhadap gas beracun, bahan kimia, dan air, sehingga cocok ditanam di dalam tanah. Adapun kekurangan dari kabel bawah laut itu, yang pertama, biaya yang mahal untuk peralatannya, dan perlu konversi data, listrik ke cahaya, dan sebaliknya, sehingga sangat rumit. Perlu peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan juga pemasangannya. Untuk perbaikan yang kompleks perlu tenaga yang ahli di bidang ini, dan juga bisa menyerap hidrogen yang bisa menyebabkan loss data. Lalu selanjutnya ada IPv4. IP atau Internet Protocol adalah protokol jaringan yang menyediakan pengalamatan untuk setiap host dan jaringan komputer. IP merupakan protokol yang bekerja pada layer 3 yaitu network layer. IP address sendiri merupakan identitas khusus yang diberikan pada semua perangkat yang terhubung ke internet maupun jaringan komputer yang berupa deretan angka biner yang berukuran 32 bit untuk IPv4 dan juga 128 bit untuk IPv6. IPv4 atau Internet Protocol versi 4 itu merupakan versi pertama IP address yang paling banyak digunakan, di mana versi tersebut mengutamakan alur pengiriman data yang paling memungkinkan, tetapi tidak menjamin kualitas pengiriman dari data tersebut. Dengan kata lain, pengguna mungkin dapat mengalami lagging dan masalah-masalah lain yang mungkin terjadi karena naik turunnya beban traffic internet saat ini. IPv4 itu merupakan protokol tanpa koneksi yang artinya pengiriman paket data akan tetap dilakukan tanpa harus memastikan apakah perangkat yang ditunjuk sudah siap atau belum. IPv4 itu menggunakan alamat 32 bit, di mana 32 bit itu dibagi menjadi 4 oktet dengan masing-masing oktet terdiri dari 8 bit. Alamat IPv4 terdiri dari 4 angka desimal yang dipisahkan oleh 3 titik mulai dari 0 hingga 225. Jumlah IPv4 dapat dibilang sangat terbatas. Jumlah perangkat yang akan terkoneksi lebih banyak daripada jumlah IPv4 address yang dapat dialokasikan. Jika masing-masing perangkat diberikan IPv4 secara publik,
maka akan banyak perangkat yang akan memiliki IP yang sama dan akan mengakibatkan IP konflik. Maka dari itu, alokasi IPv4 tersebut diatur oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Nah, IPv4 address juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada unicast, alamat IP4 yang digunakan pada setiap host, perangkat untuk saling berkomunikasi point-to-point atau one-to-one. Lalu ada multicast, yaitu alamat IPv4 yang digunakan untuk mengirimkan paket ke beberapa host yang sama di IP multicast grup yang sama, atau one-to-many. Lalu ada broadcast, alamat IP4 yang digunakan untuk mengirimkan paket ke semua host atau one-to-all. Nah, selanjutnya yaitu ada alamat publik atau IPv4 publik yang merupakan alamat-alamat yang telah diteguhkan oleh Inter-NIC, memiliki sebagian dari network identifier di mana tidak adanya dua host yang menggunakan alamat yang sama jika intranet telah terhubung ke internet. Ketika sebuah alamat publik telah dipastikan, maka sebagian rute mampu diprogramkan ke dalam sebuah router sehingga lalu lintas data yang menuju alamat publik tersebut mampu mencapai lokasinya di internet sendiri. Lalu lintas sebuah alamat publik tujuan mampu dicapai selama masih terkoneksi dengan internet. Selanjutnya yaitu ada alamat privat atau IPv4 privat yang merupakan alamat-alamat IP yang berada dalam ruangan alamat pribadi, di mana jaringan pada ruangan alamat pribadi tersebut tidak terhubung langsung ke internet atau jaringan lokal. Pada selang ruangan alamat publik dan ruangan alamat pribadi tidak saling menerapkan overlapping, sehingga alamat pribadi tidak akan menduplikasi alamat publik, dan begitu juga sebaliknya. Nah, adapun perbedaan dari IPv4 publik dan IPv4 private, yang pertama yang untuk publik bersifat global dan bisa diakses siapapun, sehingga dapat terhubung langsung ke internet. Lalu digunakan untuk komunikasi antar jaringan di internet, dan lalu dapat diketahui dengan mengunjungi situs pada Google seperti whatismyipaddress.com. Selanjutnya untuk IPv4 yang private, pertama itu bersifat khusus dan alokasinya hanya pada lokal area, tidak dapat terhubung langsung ke internet, sehingga membutuhkan router untuk menghubungkannya. Lalu digunakan untuk komunikasi antar device dalam jaringan lokal, dan juga dapat diketahui dengan memberikan perintah ipconfig pada command prompt di laptop maupun komputer. Nah, lalu ada konversi IPv4 publik ke bilangan biner. Yang pertama itu, kita cari alamat IPv4 publiknya itu di Google dengan mengetik what's my IP address, lalu akan ditampilkan hasilnya yang ini, dan didapat bahwa IPv4 publiknya itu 103.153.246.46. Nah, setelah itu kita dapat mengkonversi IPv4 publik tersebut ke bilangan biner dengan cara ini, yaitu pertama-tama untuk angka-angka yang dipisahkan dalam titik itu ditulis seperti ini dan lalu dibagi 2 sehingga didapatkan hasil ini semua. Lalu setelah hasil di sininya 1, maka perhitungan tersebut telah selesai. Seperti ini nih, 103 dibagi 2, 51, sisa 1, lalu selanjutnya sampai kepada 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Berarti perhitungan ini telah selesai untuk yang 103 sehingga didapatkan hasil 100.100.111 untuk yang 103. Lalu yang untuk selanjutnya juga sama seperti itu untuk yang 153
246 dan 46, sehingga setelah semuanya sudah dikonversi ke bilangan biner, maka dapat disatukan. Seperti ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.